Ayat 1, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengelola karya tulis yang dimiliki oleh perpustakaan secara profesional dengan sistem yang baku. Nah, kita menggunakan sistem yang baku, tidak kita buat-buat sendiri, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya. Nah, kita masuk pada ayat yang kedua. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayangkan. Jadi ada 3 kata kuncinya di sini ya Bapak Ibu. Dihimpun, diolah dan dilayangkan. Itulah dasar kenapa kita harus mengelola perpustakaan kita sendiri. Nah, bahan pustaka apa saja yang bisa diolah Bapak Ibu? Ada monograf. Nah, monograf ini istilah untuk bahan-bahan buku ya. Bahan kartografi, ini peta, buku, map, aktual, ini bahan kartografi istilahnya. Yang ketiga manuskrip, itu adalah naskah-naskah Nusantara. Kalau Bapak di sekolah mungkin nggak ada ya naskah-naskah. Nah, bahan rekaman suara bisa CD, VCD, DVD ya, audiovisual lainnya. Film dan rekaman video, ini semuanya bisa diolah. Bahan grafis, sumber elektronik, dan bentuk mikro, semuanya bisa diolah. Jadi Bapak Ibu kalau punya koleksi dari 8 bentuk ini, semua bisa diolah. Nah, apa yang menjadi permasalahan di dalam pengolahan? Biasanya nih Bapak Ibu, karena SDM-nya kurang kompeten, tentunya karena di perpustakaan sekolah jarang ada pustakawan ya Bapak Ibu. Biasanya guru yang menjadi pustakawannya. Nah, tentunya guru tidak memiliki ilmu dalam mengolah perpustakaan. Yang kedua, anggaran mengolah tidak memadai. Ini biasanya juga jadi permasalahan. Pedoman pengolahan tidak ada. Nah, nanti setelah mendapat materi-materi ini, Bapak Ibu sudah mempunyai standar pengolahan. Sistem pengolahan tidak jelas. Nah, ini nanti Bapak Ibu sudah dapat katalogisasi, sekarang dapat klasifikasi, sudah semakin jelas ya sistem pengolahannya. Tidak ada program aplikasi dan jaringan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan program aplikasinya dari materi Bapak Sudarko ya, aplikasi InList namanya. Dan lainnya juga ya yang terjadi di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Ini contoh koleksi-koleksi yang belum diolah, Bapak Ibu akan kesulitan mencari ya bahan pustaka jika koleksinya dibiarkan begitu saja, tidak disusun sesuai dengan standar yang tertentu. Bisa terjadi seperti ini ya Bapak Ibu, disusun saja seperti itu ya. Nah ini mencari bahan pustakanya nggak bakalan ketemu ya Bapak Ibu, karena berjejer begitu saja tanpa susunan dari notasi klasifikasinya. Nah ini koleksi-koleksi yang akan diolah ya. Nah, kegiatan pengolahan bahan pustaka ada 2, yaitu pengatalogan deskriptif atau katalogisasi. Hari Jumat kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Yang kedua adalah pengatalogan subjek atau klasifikasi. Nah, kita akan masuk ke pengatalogan subjek hari ini. Nah, ada 2 kegiatan besar di bagian pengolahan ya. Kemarin Bapak Ibu sudah masuk di bagian yang warna orange ini ya, pengatalogan deskriptif, yaitu tentang fisik dokumen. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang biru,
pengatalogan subjek. Jadi bukan lagi mengenai fisik, tapi isi. Jadi Bapak Ibu akan membahas tentang isi dari satu bahan pustaka atau dokumen dengan melakukan analisis subjek. Jadi kira-kira bahan pustaka tersebut membahas tentang apa. Jadi yang dibahasnya bukan lagi fisik, tetapi isi. Jadi subjek yang melekat di bahan pustaka tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan analisis subjeknya, maka Bapak Ibu akan menerjemahkannya menjadi notasi klasifikasi dan tajuk subjek. Nah, Bapak Ibu memerlukan pedoman, bagian klasifikasi desimal GUI, daftar tajuk subjek, dan juga thesaurus atau kamus-kamus sinonim lainnya. Nah, ini semuanya pekerjaan Bapak Ibu, pengkatalogan deskriptif dan pengkatalogan subjek, akan menghasilkan cantuman bibliografis dalam satu dokumen. Nah, kalau Bapak Ibu sudah online, Bapak Ibu tinggal gampang memasukkan entry datanya ya. Nah, cantuman bibliografis inilah yang akan memudahkan Bapak Ibu menemukan kembali informasinya. Jadi kita masuk kepada si guru ini ya, pengerjaannya nanti. Kegiatan pengolahan bahan pustaka disebut kegiatan intelektual bersifat kompleks terkait dan dengan isinya, karena kita akan membahas isi ya. Jadi kita akan melihat ke pengarang penulisnya. Maksud si penulis itu menulis buku itu apa? Subjek yang diberikan si penulis itu apa? Makanya disebut dengan kegiatan intelektual. Kegiatan pengolahan erat juga hubungannya dengan isi dan isi perpustakaan. Nah, perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, kalau Bapak Ibu di perpustakaan sekolah berarti perilaku pemustakannya ya, biasanya peserta didik, guru atau pengajar dan tenaga kependidikannya dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, koleksinya itu disesuaikan ya Bapak Ibu dengan minat dan perilaku dari peserta didiknya sendiri. Kompleksitas dalam pengolahan biasanya terjadi perbedaan pendapat dan inkonsistensi kalau ada 2 atau 3 di bagian pengolahan bahan pustaka. Karena mereka biasanya berbeda pendapat dalam menentukan subjeknya. Misalnya nih, subjek ekonomi makro, Pak Suryansano misalnya mengatakan itu subjeknya ekonomi saja, atau Ibu Tiara Diandini mengatakan itu subjeknya tentang makroekonomi. Jadi akan terjadi perbedaan pendapat, namun kita akan melihat titik temunya yang paling dekat kepada subjek tersebut. Jadi bisa saja inkonsistensi atau perbedaan persepsi. Proses pengolahan bahan pustaka antara lain meliputi kegiatan nih Bapak Ibu, pekerjaannya sangat banyak ya. Kalau di orang lain melihatnya perpustakaan apa sih kegiatannya, paling cuma memajang-majang buku saja ya. Tapi sebenarnya kegiatan di balik pajang buku itu sangat panjang ya. Jadi ada kegiatan klasifikasi, pengetikan kartu katalog. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi online, Bapak Ibu tinggal entry data, jadi dia berupa bukan kartu katalog manual lagi, tapi sudah online ya. Penempelan label pada punggung buku, kantong dan kartu buku, serta penjajaran kartu katalog atau dokumen di dalam bahan pustakanya. Ini pekerjaan sangat panjang sampai siap dilayarkan kepada perpustakaan. Nah, inilah bahan yang harus Bapak Ibu miliki ya. Di edisi 23, namun kita punya edisi terjemahannya, terbitan Perpustakaan Nasional RI. Nah, Bapak Ibu, nanti dalam materi ini kita tidak menggunakan edisi bahan cetaknya, tapi kita akan menggunakan edisi online. Jadi diharapkan nanti di tempat kerja Bapak Ibu tidak menggunakan edisi online ya, hanya di saat pembelajaran saja.
serta ini daftar tajuk subjek perpustakaan untuk membuat subjeknya. Inilah yang harus Bapak Ibu punyai di tempat kerja. Kalau tidak ada DDC, Bapak Ibu nggak akan bisa melakukan klasifikasi. Nah, kalau tidak ada tajuk subjek, Bapak Ibu dalam pembuatan subjeknya akan kesulitan membuat kalimat subjeknya ya, karena semua itu sudah ada di dalam buku ini. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu nanti mampu menggunakan DDC edisi ringkas. Nah, dalam hal ini kita dalam pembelajaran online kita menggunakan DDC. DDC namanya ya, Electronic DDC atau DDC online. Materi pokok bahasan yang Bapak Ibu akan terima adalah konsep dasar klasifikasi, analisis subjek bahan perpustakaan, dan desimal klasifikasi sendiri. Jadi nanti akan Bapak Ibu akan lihat di DDC online-nya. Nah, kita sepakat dulu dalam masuk ke pengertian klasifikasi. Nah, sebenarnya di pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu biasa melakukan klasifikasi. Jadi klasifikasi itu adalah penggolongan atau pengelompokan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu biasa melakukan klasifikasi secara tidak sengaja atau tersistem ya, sudah di dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, biasanya ibu-ibu akan melakukan klasifikasi dalam pekerjaan di rumah. Misalnya, merapikan baju di dalam lemari. Bapak Ibu langsung akan berdasarkan jenisnya. Semua itu tujuannya agar mudah ditemukan kembali. Nah, dalam KBBI, klasifikasi disebut dalam penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Nanti Bapak Ibu akan melakukan klasifikasi tentang bahan pustaka berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Ada dua jenis kegiatan klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi fundamental. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengklasifikasi sebuah pustaka berdasarkan isi atau subjek yang dibahas dalam bahan pustaka tersebut. Yang kedua, klasifikasi artifisial. Nah, di sini klasifikasi artifisial biasanya dilakukan di rumah-rumah. Jadi mengklasifikasi berdasarkan tinggi rendahnya buku atau berdasarkan warna buku. Jadi ini tidak dilakukan di perpustakaan, tapi yang kita lakukan adalah klasifikasi fundamental, klasifikasi berdasarkan subjek yang dibahas dalam tujuan klasifikasi. Nah, Bapak Ibu akan menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi. Jadi dari sekian banyak koleksi Bapak Ibu akan jajarkan sesuai dengan subjeknya dalam satu buku. Mengumpulkan semua bahan perpustakaan yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Misalnya Bapak Ibu punya subjek tentang pendidikan, tentunya Bapak Ibu akan menjajarkannya di dalam satu rak koleksi. Jadi rak pendidikan khusus, agama sendiri, biologi, kimia sendiri. Jadi semua berdasarkan subjeknya. Memudahkan penempatan buku baru serta untuk kepentingan penyianan. Nah, dalam penempatan buku baru diharapkan dalam menjajarkan buku kita, Bapak Ibu tidak menjajarkan terlalu padat, ya, terlalu sampai dari rak yang pertama sampai yang terakhir itu penuh sekali. Jadi diharapkan Bapak Ibu menyisakan kira-kira 10 atau 12 buku ya. Kenapa? Kalau ada buku baru yang masuk, Bapak Ibu akan mudah menyisipkannya. Nah, kira-kira seperti itu. Serta untuk kepentingan penyianan. Nah, di sini dalam penyianan, tentunya perpustakaan sekolah, saya nggak tahu apakah di tempat Bapak Ibu pernah melakukan penyianan buku. Kira-kira buku dikeluarkan dari koleksi, biasanya karena kita
karena out of date ya, gudang utama tidak terpakai lagi. Jadi biar perpustakaan kita tidak seperti gudang buku. Jadi kita keluarkan dari perpustakaan. Berarti sekarang siapa? Itu salah tiga bukunya. Nah, sementara manfaatnya sendiri adalah mengetahui bahan perpustakaan yang dimiliki perpustakaan. Jadi Bapak Ibu akan mengetahui koleksi yang Bapak Ibu miliki dari kelas 00 atau subjek 00 sampai 9. Untuk mengetahui keseimbangan koleksi. Nah, Bapak Ibu akan tahu koleksi yang Bapak Ibu miliki mana yang paling banyak. Kalau di sekolah sudah pasti koleksi tentang pendidikan ya, dari koleksi lainnya. Penuntun berpikir sistematis. Nah, sistematis di sini maksudnya di dalam pengelolaan bahan pustaka ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan otomatis Cuma sehari kan? Direkam ndak baju? Direkam ndak Direkam. Saya pun direkam. Iya. Secara sistematis Bapak Ibu sudah langsung memindahkan koleksi tersebut berdasarkan subjek. 3 jam ya 3 giga anak. Saya pun ini banyak nih. Menyusun bibliografi adalah yang Bapak Ibu akan dapat tahu Panitianya kurang paham tuh, harusnya dimatiin. Harusnya dimatiin speaker mic-nya. masing-masing. Semua koleksi yang dimiliki namanya bawahnya ngomong nanti kita pesertanya ngomong bang. Iya, mic-nya harus ditutup. Belum nih anak lagi nangis di belakang. Enggak komen ya Pak Jo di chatnya. Minta ditutup itu. langkah-langkah dalam melakukan klasifikasi sebuah bahan perpustakaan berdasarkan subjek utamanya, lalu bentuk penyajiannya. Contohnya, kamus fisika. Subjek utamanya adalah tentang fisika. Fisika-fisikanya adalah kamus. Jadi harus selalu mengetahui subjek utamanya ya. Baik, tapi Klasifikasi sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Nah, Anggaran kira-kira kalau besarnya. penulis itu kemampuan yuk deh yang aku tidak saya sampai ada kali 500.000. misalnya Oke, wifi ya rumah. ya Pak, Itu tadi memang modalnya tentang fisika. Dan tujuannya buat siapa? Ya, buat anak sekolah ya. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui tujuan dari penulis pelatihan ini makin banyak aja Pak. klasifikasi berdasarkan subjek yang paling banyak yang spesifik. Jadi kalau ada subjek yang khusus, contohnya ekonomi makro, subjek besarnya adalah ekonomi yang lebih spesifik adalah ekonomi makro. Sertifikat menteri dan Kalau ada pakai. subjek yang lebih khusus, Lagi ada Bapak Ibu sertifikat bahas yang dari langkah dalam melakukan klasifikasi. biasa gen jam dapat Bila membawakan dua subjek atau lebih saling berhubungan, maka klasifikasi pada subjek yang lebih banyak dibahas. Contohnya, pengantar Kurikulum nasional. muda dan kimia. Nah, Bapak Ibu akan memilih Kurikulum salah nasional satu namanya tuh. subjeknya. Karena dalam DDC tidak bisa ada dua subjek satu-satunya. Jadi pilih salah satu yang paling banyak dibahas. Bapak Ibu bisa lihat dari daftarnya. Bila ada membahas dua subjek atau lebih, tidak ada hubungannya, maka klasifikasi pada yang subjek yang lebih luas. Contohnya tadi pengantar ilmu fisika dan kimia. Jadi bila dua subjek tadi tidak ada hubungannya, nanti diklasifikasi berdasarkan subjek yang lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan alam. Bila membahas suatu subjek yang belum terdapat pada divisi, maka kelaskan pada nomor kelas yang paling dikasih subjek tersebut ya. Kita lanjut lagi. Nah, hal pertama yang Bapak Ibu
Ibu lakukan sebelum menentukan notasi klasifikasi adalah melakukan analisis subjek. Apa itu analisis subjek? Adalah kegiatan menetapkan subjek bahan perpustakaan berdasarkan masalah yang dibahasnya, pokok masalah yang ada di dalam bahan pustaka tersebut. Nah, subjek akan mewakili bahan perpustakaan dalam sistem temu kembali atau katalogisasi, ya. Untuk menentukannya perlu dilakukan analisis terhadap bahan perpustakaan tersebut yang disebut dengan kegiatan Kamis depan. subjek. Nanti Bapak Ibu akan melakukan analisis sebuah bahan pustaka terhadap subjek yang dibahas. Kamis depan kan Kegiatannya adalah mengidentifikasi Maulid, ada tak cuti bersama dalam kegiatan analisis Rabu dan Jumatnya. tersebut, kita akan membedakan jenis konsep dokumen dan jenis subjek dokumen. Bapak Ibu, ada dua pekerjaan besar di dalam melakukan kegiatan analisis subjek, ya. Bapak Ibu akan mengenali jenis konsep dokumennya dan jenis subjek dokumennya. Santri Pak Isnama yang libur. Orang pondok lah, Bos. MTS loh. Oh, itu menyiapkan untuk itu Ya, baik. Tadi ada prinsip tentang Nah, Bapak Ibu akan melakukan dua kegiatan besar, yaitu Bapak Ibu akan mengidentifikasi jenis konsep dokumen yang terdapat di dalam bahan pustaka tersebut dan mengenali jenis subjek apa yang ada di bahan pustaka tersebut. Nah, Bapak Ibu, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan dalam mengenali sebuah bahan pustaka adalah melakukan analisis subjek. Proses melakukan analisis subjeknya, jadi Bapak Ibu bisa melakukan notasi klasifikasi. Tentunya Bapak Ibu akan melihat, ya, satu bahan pustaka. Biasanya apa saja yang Bapak Ibu lihat? Namanya melihat judulnya dan melihat siapa penerbitnya, apa nama penerbitnya. Nah, itulah dalam proses melakukan analisis subjek yang disebut dengan meneliti isi-isi. Jadi ini tahap pertama yang Bapak Ibu lakukan, ya, melihat judulnya, siapa penulisnya, di mana tempat terbitnya, penerbitnya apa. Nah, tahap yang kedua yang Bapak Ibu lakukan adalah mengkaji. Jadi setelah tahap pertama, tentunya tahap kedua, Bapak Ibu akan melihat daftar isinya. Kira-kira di daftar isi itu apa? Banyak yang dibahas. Sudah itu dari pendahuluannya. Sudah dari pendahuluannya, dari kata pengantar, atau review yang ada di belakang halaman buku. Subjek apa sih kira-kira yang dibahas di dalam buku tersebut? Nah, setelah Bapak Ibu lakukan tahap 1 dan tahap 2, maka tahap yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa menyimpulkan isinya. Nah, disinilah Bapak Ibu sudah melakukan analisis subjek. Nah, kira-kira buku itu membahas subjek ini. Nah, dari tadi dua pertanyaan besar yang harus Bapak Ibu identifikasi ialah konsep, ada konsep, jenis konsep, dan jenis subjek. Nah, dalam jenis konsep yang perlu Bapak Ibu pelajari, ini di sini intinya, ya Bapak Ibu, adalah tentang disiplin ilmu, fenomena, dan bentuk. Nah, di dalam konsep subjek ini, Bapak Ibu akan mengetahui maksud dari penulis buku tersebut. Misalnya nih Bu Hesti, misalnya menguasai apa disiplin ilmu yang Bu Hesti kuasai adalah misalnya biologi, ya. Tentunya Bu Hesti tidak akan jauh-jauh, ya, menulis buku tentang biologi. Nah, di dalam biologi tersebut ada fenomena di dalam disiplin ilmu. Fenomena ini kira-kira apa yang dibahas di dalam disiplin ilmu tersebut?
Misalnya kalau di dalam disiplin ilmu biologi yang dibahas adalah misalnya mengenai apa ya? Buat kemarin itu yang berapa? 100-nya 200 ini. Kalau di meter sel Misalnya tentang Ada yang dari ya tentang ekosistem, klorofil ya, hijau daun seperti itu. Aku langsung 200 ya Pak Jo. Reproduksi ya. Aku langsung 200. SMH ya. Yang kok Kira gitu ya Pak. Nah, Satu tentunya bulan Bu mah. Hesti, Iya, ini aku. apakah Aku saya buat nyelesain harus ini. menyajikan yang saya tulis bentuk penyajian dan dalam bentuk apa? Masih 100 Apakah lagi. bentuk buku? Apakah bentuk audio? Aku 200 langsung 50 giga ya Pak Jo. Kira seperti itu konsep dokumen 52. atau konsep subjek. Nah ini diklat teh. Tujuan si penulis. Inilah Bapak Ibu harus Jebol diklat ya sinyal. kira-kira disiplin ilmu apa Sampai tanggal 5 loh Pak Jo. Nah, Saya rekod kok ini. mengetahui ini, Ada kuisnya lagi kemarin pas hari apa tuh? disiplin ilmu tersebut. Hari Kamis, mati lampu kan? Sinyal hilang, saya kabur langsung Kedua pulang. adalah jenis subjeknya ya. Bapak Ada Ibu. kuis masalahnya. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui apakah subjeknya subjek dasar dalam penulisan buku tersebut, apakah subjek yang sederhana, subjek majemuk, dan subjek kompleks. Jadi konsep subjek dari tersebut dibagi atas dua, yaitu konsep subjek dan Pakai apa nih? subjeknya. Jadi Bapak Ibu disinilah dua besar yang akan Bapak Ibu identifikasi dalam satu buah bahasa. Rekodnya pakai apa ya Pak Jo? Oh, sama. Semakin kompleks subjeknya, Iya. maka notasi klasifikasinya semakin panjang ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, konsep subjek jadi terdiri dari arah tiga ya Bapak Ibu, disiplin ilmu, fenomena, dan bentuk. Nah, disiplin ilmu itu adalah kajian bidang ilmu pengetahuan yang mempunyai objek, sistem, serta metodologi. Nah, disiplin ilmu dibedakan atas dua. Yang pertama adalah disiplin fundamental. Ini adalah bagian utama dari ilmu pengetahuan. Contohnya ilmu-ilmu pengetahuan sosial, ilmu-ilmu pengetahuan manusia, ilmu-ilmu kemanusiaan. Nah, disiplin ilmu dibagi dua ya, subdisiplin ilmu atau disiplin fundamental, dan yang kedua adalah subdisiplin dari disiplin fundamental. Contohnya saya ambil di sini dari ilmu-ilmu alamiah, contohnya kimia, fisika, biologi. Nah, kalau dari disiplin ilmu sosial bisa saja politik, hukum, ekonomi, perdagangan. Nah, dari contoh ilmu kemanusiaan bisa sosiologi dan antropologi. Nah, itulah konsep subjek dari disiplin ilmu. Nah, yang kedua adalah fenomena. Nah, fenomena itu sendiri adalah topik yang dibahas dalam disiplin ilmu tersebut. Tadi sudah kita jelaskan ya, apa saja itu. Nah, jadi fenomena adalah merupakan objek kajian dari disiplin ilmu. Contohnya, pendidikan anak usia dini. Nah, disiplin ilmunya adalah ilmu pendidikan, fenomenanya adalah anak usia dini. Jadi yang kita bahas adalah yang semakin spesifik ya Bapak Ibu. Kira-kira nanti begini ya penentuan analisis subjeknya. Nah, yang ketiga adalah bentuk penyajiannya. Nah, kalau tadi Bu Hesti menyajikannya misalnya dalam bentuk buku. Nah, kita akan lihat bentuk-bentuk apa saja yang ada. Jadi bentuk itu adalah cara bagaimana suatu subjek disajikan. Yang pertama adalah bentuk fisik. Media penyajiannya bisa bentuk buku, majalah, pita rekaman, mikrofis, dan sebagainya. Yang kedua adalah bentuk penyajiannya. Tadi bentuk fisik, nah sekarang bentuk penyajiannya. Menunjukkan pengaturan atau organisasi isi bahan perpustakaan atau dokumen. Bisa menggunakan lambang-lambang, contohnya bahasa dan gambar.
Misalnya di sini banyak yang menggunakan gambar itu buku-buku komik ya, dan bahasanya juga mudah dimengerti oleh pemakainya. Yang kedua, memperlihatkan tata susunan tertentu bisa berdasarkan abjad. Nah, ini Bapak Ibu sangat akrab ya dengan buku-buku yang berdasarkan abjad. Contohnya di sini kamus ya, itu berdasarkan abjad. Bisa juga indeks ya, indeks yang ada di dalam buku ya. Bisa juga ensiklopedi, jadi ini berdasarkan abjad tata susunannya. Bisa juga berdasarkan kronologis atau waktu. Nah, seperti buku tahunan atau yearbook. Nah, mungkin Bapak Ibu di perpustakaan sekolah ada referensi, buku referensi, yearbook. Nah, ditulis berdasarkan kronologi waktu. Yang ketiga, disajikan untuk kelompok tertentu. Contohnya, bahasa Inggris untuk anak, atau psikologi untuk orang tua. Nah, yang B adalah bentuk intelektualnya. Jadi disajikannya banyak ya, ada puisi, bentuk penyajian, dan bentuk intelektualnya. Nah, dalam bentuk intelektual, aspek yang ditekankan dalam pembahasan subjeknya. Jadi bentuk intelektualnya ditekankan dalam pembahasan subjek. Contohnya di sini, filsafat sejarah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kan ada dua subjek ya, subjek filsafat dan subjek sejarah. Nah, setelah kita lihat bukunya adalah dia membahas tentang sejarah. Subjeknya subjek sejarah. Tapi aspek yang ditekankan, aspek intelektualnya adalah filsafat. Nah, notasi kelasnya tentu kelas utamanya adalah kelas sejarah ya. Akan berbeda kalau saya balik. Misalnya sejarah filsafat. Nah, yang dibahas menjadi subjeknya adalah filsafat, aspek intelektualnya adalah sejarah. Notasi kelasnya akan berbeda menjadi notasi filsafat ya. Jadi di sini hati-hati ya aspek yang ditekankannya. Jadi tergantung pada bahan pustaka tersebut mana yang dibahasnya. Nah, setelah kita melewati konsep dari subjek yang ada 3 ya, disiplin ilmu, fenomena, dan bentuk, kita masuk ke dalam jenis subjek dari bahan pustaka. Nah, ada 4 jenis subjek, yaitu yang pertama adalah subjek dasar. Kalau subjek dasar itu hanya terdiri dari satu disiplin itu ilmu atau subdisiplin. Contohnya pengantar ekonomi. Nah, hanya disiplin ilmu ekonomi ya. Nah, itu notasi kelasnya misalnya 330, hanya itu saja. Nah, bunga rampai kesehatan. Nah, hanya membahas tentang kesehatan. Jadi kelasnya cuma kelas kesehatan 613. Nah, kalau subjek dasar hanya satu disiplin ilmu saja. Nah, kita masuk ke subjek sederhana. Terdiri dari satu subset yang berasal dari subjek dasar. Tapi ada subjek dasar dan ada konsepnya. Contohnya, subjek dasarnya di sini ya ini itu ya, disiplin ilmu. Pengantar ekonomi Pancasila. Nah, ini dia disiplin ilmunya, ilmu ekonomi. Konsep dasarnya atau konsep jenisnya adalah Pancasila. Nah, ini hanya ada di Indonesia ya Bu, ekonomi Pancasila. Seperti itu nanti Bapak Ibu melakukan analisis subjeknya. Ini kalau ditanya kayak gimana nanti. Nah, contoh yang kedua, pertanian di Indonesia. Disiplin ilmunya ilmu pertanian, konsepnya konsep tempat Indonesia. Jadi ada 2 konsep yang sudah Bapak Ibu ketahui, konsep jenis dan konsep tempat. Nah, tentu nomor kelasnya akan bertambah. Kalau di sini tadi pengantar ekonomi 330, nah di sini nanti akan bertambah dengan pengantar ekonomi Pancasila. Nah, kalau misalnya pertanian 6
630 bertambah wilayahnya Indonesia 9,594 ya. Jadi sudah semakin dari subjek dasar ke subjek sederhana bertambah notasi klasifikasi. Nah, yang ketiga adalah subjek majemuk. Terdiri dari satu subjek dasar disertai fokus dari 2 atau lebih faset. Jadi lebih majemuk lagi dari subjek yang sederhana tadi. Saya ambil contohnya di sini, hukum adat di Indonesia. Disiplin ilmunya ilmu hukum, faset jenisnya jenis hukum adat, faset tempatnya di Indonesia. Jadi ada hukum 340 tambah hukum adat tambah Indonesia. Lokasi kelasnya juga berbeda ya, bukan hanya 340 lagi untuk hukum. Nah, inilah untuk subjek majemuk. Nah, yang terakhir adalah subjek kompleks. Ini semakin kompleks notasi klasifikasinya. Terdiri dari 2 atau lebih subjek dasar dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, pengaruh agama Hindu terhadap agama Islam. Nah, di sini ada 2 subjek ya Bapak Ibu, agama Hindu dan agama Islam. Nah, untuk menentukan mana subjek yang dibahas di sini, ada 4 fase yang harus Bapak Ibu ketahui ya, dari subjek kompleks. Yang pertama, fase bias namanya, subjek yang disajikan untuk kelompok tertentu. Contohnya di sini, statistik untuk pustakawan. Nah, Bapak Ibu akan melihat disajikan untuk siapa dia. Nah, subjek yang dibahasnya adalah statistik. Disajikan untuk kelompoknya untuk pustakawan. Nah, bisa aja nih berbeda ya, misalnya untuk guru. Beda. Yang dibahas adalah tentang statistik. Nah, yang kedua adalah fase pengaruh. Bila 2 atau lebih subjek dasar saling mempengaruhi antara satu sama lain, maka yang akan menjadi subjek utamanya adalah subjek yang dipengaruhi. Contohnya, pengaruh Abu Merapi terhadap pertanian di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dengan meletusnya Gunung Merapi tentunya mempengaruhi pertaniannya. Pertanian biasanya menjadi subur ya. Nah, jadi subjek utamanya adalah pertanian ya, di mana di Yogyakarta. Nah, itulah fase pengaruh. Yang ketiga adalah fase alat. Jadi subjek yang digunakan sebagai alat menjelaskan atau membahas subjek lainnya. Jadi subjek yang diutamakan adalah subjek yang membahas subjek lainnya. Contohnya, penggunaan alat kimia dalam analisis darah. Nah, subjek yang dibahas adalah tentang analisis darah ya. Nah, yang terakhir adalah fase perbandingan. Di dalam fase subjek kompleks ada 4 fase yang harus Bapak Ibu perhatikan. Fase yang terakhir adalah fase perbandingan. Jadi jika dalam satu dokumen atau bahan perpustakaan terdapat berbagai subjek tanpa ada hubungannya satu sama lain. Nah, di sini Bapak Ibu dalam menentukan fase utamanya adalah pada subjek yang lebih banyak dibahas. Nah, Bapak Ibu akan melihat di bahan pustaka tersebut kira-kira subjek apa yang paling banyak dibahas. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ketahui masih bingung juga, langkah ke berikutnya biasanya subjek yang pertama kali disebut di bahan pustaka tersebut. Jadi dalam divisi tidak bisa 2 subjek dimasukkan notasi kelasnya. Bapak Ibu harus menentukan salah satunya, yaitu subjek mana yang paling banyak dibahas. Subjek yang disebut pertama kali dan subjek yang erat kaitannya dengan jenis perpustakaan atau pemakainya. Jadi kalau di perpustakaan
perpustakaan Bapak Ibu tentunya koleksi yang jenisnya banyak dalam pendidikannya. Itulah dari subjek kompleks subjek yang terakhir ada 4 fase yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam menyusun notasi klasifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara menentukan subjek. Bisa Bapak Ibu lihat dari judul buku, walaupun tidak selalu judul menampilkan atau menyatakan isinya. Contohnya ya Bapak Ibu, kecil itu indah. Nah Bapak Ibu di situ akan kerepotan menentukan subjeknya kalau berdasarkan judul. Apakah buku itu membahas tentang kecil? Apakah membahas tentang keindahan? Nah, jadi tidak selalu dari judul kita bisa menentukan subjeknya. Yang kedua adalah daftar isinya. Izin Bu, di-mute-kan dulu speakernya. Sudah? Ya. Nah, yang kedua. Ya, Bapak izin, mungkin Bu Teti, Bapak Ibu speakernya bisa mohon unmute dulu di-unmute. ya. Iya. Biar Bu Teti. Ganti bulu sana. Oh iya. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat dari daftar isinya. Jadi setelah dari judul bukunya, kadang tidak menampilkan isinya, bisa Bapak Ibu perhatikan dari daftar isinya. Ya, di situ mencerminkan apa yang dibahas di buku tersebut. Nah, yang ketiga bisa dilihat dari daftar bibliografinya. Itu biasanya ada di halaman belakang buku yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi bibliografi itu adalah daftar pustaka dan referensi dari si penulis menulis buku tersebut. Yang keempat, dari kata pengantar. Nah, ini biasanya lebih jelas. Dari kata pengantar, buku ini ditujukan buat ini dan membahas tentang ini. Itu masuk Bapak Ibu. Nyangkat. Bu Mila mohon di-unmute. Ya. Jadi kita lanjut lagi. Setelah dari kata pengantar, baca isinya. Kalau masih kesulitan menentukan subjeknya, Bapak Ibu bisa baca isi, tapi bukan secara penuh ya. Karena Bapak Ibu baca secara keseluruhan, satu hari tidak bisa satu buku Bapak Ibu melakukan klasifikasi ya berdasarkan subjek. Jadi baca isinya sebagian saja. Biasanya itu sudah kelihatan buku itu membahas tentang apa. Kalau masih bingung juga, Bapak Ibu bisa buka tinjauan atau resensinya membahas tentang apa. Nah, kalau masih bingung juga, Bapak Ibu bisa tanyakan subjek spesialis. Nah, kalau di perpustakaan sekolah, subjek spesialis ini banyak ya Bapak Ibu. Banyak bisa yang ditanyakan dari guru-guru yang spesialis keilmuannya, misalnya guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kalau ada subjek yang berhubungan dengan disiplin ilmu dari bahan pustaka tersebut. Nah, inilah langkah-langkah cara menentukan subjek ya Bapak Ibu. Nah, inilah hal yang paling penting dalam melakukan notasi klasifikasi, yaitu menentukan subjeknya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan langkah-langkah tersebut, maka baik, kita lanjut lagi ya. Setelah Bapak Ibu mengetahui analisis subjek, Bu Rohani tolong di-mute.
Bapak dan Ibu peserta, kami untuk di mute ya, untuk kelancaran kita bersama Bapak Ibu. Oke, saya mute semua ya, biar sampai tidak bisa di unmute kecuali kita minta. Bentar Bu Helen, bentar Bu. Ya, ya. Nah, Bu Helen silakan di unmute sendiri, sudah saya izinkan. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan analisis subjeknya, tentunya itu akan diterjemahkan ke dalam kata-kata ya, atau bahasa subjek. Jadi bukan bahasa Bapak Ibu sendiri, maka bahasa itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa indeks atau bahasa yang terawasi ya. Nah, bahasa indeks yang harus Bapak Ibu miliki adalah daftar tajuk subjek. Nah, Bapak Ibu bisa unduh ini daftar tajuk subjek di webnya Perpustakaan Nasional ya, di Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka. Ya, jadi Bapak Ibu bisa unduh ini daftar tajuk subjek untuk perpustakaan. Nah, yang kedua bisa lihat dari thesaurus atau kamus ya, ini kamus istilah atau ada juga bisa kamus sinonim ya, yang bahasa-bahasa ya indeks. Nah, yang ketiga adalah skema klasifikasi desimal Dewey. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak Ibu akan menerima edisi ya, tapi tidak klasifikasi terjemahan. Nah, tiga hal ini sepertinya wajib ada di pengolahan bahan pustaka ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan menggunakan kata-kata sendiri, tapi adalah menggunakan bahasa subjek atau bahasa indeks yang sudah ada. Jadi tidak menggunakan kata-kata sendiri. Nah, itu semuanya terdapat di dalam buku ini. Yang pertama ada daftar tajuk subjek, yang kedua adalah skema klasifikasi desimal Dewey. Nah, kita masuk kepada skema klasifikasi yang terkenal yang Bapak Ibu juga akan ketahui, yaitu skema klasifikasi Dewey desimal atau Dewey decimal classification. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam melakukan notasi klasifikasi bahan pustaka kita. Yang kedua ada column classification, ada universal decimal classification, ada Library of Congress classification, dan ada subject classification. Inilah klasifikasi yang terkenal yang digunakan di seluruh Indonesia, dan kita menggunakan Dewey decimal classification. Siapa Dewey? Nah, apa itu Dewey? Dewey disusun oleh Melville Dewey, lahir tahun 1851, meninggal tahun 1931. Jadi si pertamanya terbit tahun 1876. Bayangkan ya, tahun 1876 Melville Dewey alat terbit kembali informasi atau alat bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut agar cepat ditemukan kembali oleh pengguna perpustakaannya. Nah, tahun 1876 terbit edisi pertama, hingga sekarang terbit edisi 23. Jadi Bapak Ibu bayangkan rentang waktu yang kita gunakan ya, 1876 sampai 2011, kita tetap menggunakan Dewey karena selalu up to date disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan. Nah, Melville Dewey adalah seorang pustakawan di Amherst College ya. Jadi pada 1873 dia bekerja di Amherst. 1876 dia sudah menerbitkan pedoman tata cara penyusunan Dewey ya, buku berdasarkan notasi kelasnya atau subjeknya. Jadi kita bisa lihat begitu hebatnya seorang pustakawan pada tahun itu ya. Edisi pertama berjudul The Classification and Subject Index for Cataloging and Arranging Books and Pamphlets of Library. Nah, Dewey membagi seluruh
ilmu pengetahuan secara persepuluhan ya, ini bukan perpuluhan, secara persepuluhan ke dalam 10 kelas utama yang diberi kode atau lambang disebut dengan mutasi dari kelas 00 sampai 900. Ya, Ciri-ciri yang ada pada divisi yaitu klasifikasi ilmu pengetahuan yang melakukan pembagian subjek secara hierarkis, jadi dari subjek yang besar kepada subjek yang lebih spesifik, menggunakan prinsip desimal, hanya mampu memberikan satu notasi kelas saja bila ada 2 subjeknya, jadi subjek yang paling dominan dipahami. Nah, dalam struktur divisi edisi ringkas ada tabel, ada bagan dari kelas 00 sampai 900, dan ada indeks relatif. Jadi kalau Bapak Ibu punya edisi terjemahan atau edisi ringkas yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional yang berwarna biru, nah isinya itu ada 3 ya. Ada berisi tabel, ada bagan dari 00 sampai 900, dan ada indeks relatif. Nah, dalam pembelajaran online ini kita akan menggunakan edisi yang prinsipnya hampir sama dengan edisi ringkas atau edisi aslinya. Nah, ini dia 10 notasi kelas utama. Yang pertama adalah 00 untuk ilmu komputer, informasi dan karya umum, 100 filsafat dan psikologi, 200 agama, 300 ilmu pengetahuan sosial, 400 bahasa, 500 sains, 600 teknologi, 700 seni dan rekreasi, 800 sastra, 900 sejarah dan geografi. Inilah 10 kelas utama yang ada dalam divisi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu hafal banyak-banyak, ini saja 10 kelas utama yang Bapak Ibu ingat-ingat ya. Apa saja kelas 0 sampai 900. Dari 10 kelas utama ini, masing-masing kelas, berarti kelas 00, 100, 200, sampai 900 dibagi lagi menjadi 10 karena dia selalu persepuluhan ya Bapak Ibu. Nah, saya ambil contohnya dari kelas 300 ilmu sosial. Untuk kelasnya dibagi 10, 10 statistik, Kali. 10 ekonomi, sampai seterusnya 9. Nah, dari 10 kelas ini masing-masing dibagi lagi menjadi 10. Disebut dengan Ini saya lagi seksi. diklat Saya ya. ambil contohnya dari 370 ilmu pendidikan. 71 ini ada sini. Nah, Bapak Ibu Sama gambarnya banyaknya ya. di sini ya. Kumpulin ya bukunya. Pendidikan. Nanti sebelum selesai saya ke sana. Ini aku kan Pak. Tulis aja, salin. Oh, disalin. Salin gambar warna 71 sampai ini 72. Ini saya diklat ya. Nanti dikumpulkan, nanti saya ke sana sebelum selesai. Ya, dari 10 kelas utama dibagi menjadi 10 lagi, dibagi menjadi seksi lagi ya. Jadi begitu kompleks dan spesifik di sini. Ada lagi di dalam buku tersebut ada alat bantu indeks relatif. Jadi Bapak Ibu akan mencari notasi klasifikasi lewat indeks relatif. Apa itu indeks relatif? Indeks relatif adalah daftar istilah yang disusun secara alfabetis. Istilah tersebut mengacu ke nomor kelas yang terdapat di dalam bagan. Nah, Bapak Ibu untuk menentukan notasi suatu subjek, Bapak Ibu akan mencarinya lewat indeks relatif ya. Nah, dari indeks relatif, Bapak Ibu ada referensi notasi kelas yang Bapak Ibu akan rujuk di bagan. Bagan itu kelas 00 sampai 900. Nah,
Di dalam indeks relatif, didaftar sinonim untuk istilah dan hubungannya dengan subjek lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak membuat subjek sendiri, tapi mencari subjeknya lewat indeks relatif ya. Bapak Ibu akan kita dirujuk ke notasi kelasnya. Cara paling praktis untuk menentukan notasi suatu subjek adalah melalui indeks relatif. Nah, sekarang kita masuk pada 3 struktur di buku tersebut, yaitu tabel. Di dalam edisi asli atau edisi lengkap bahasa Inggris ada 6 tabel pembantu di dalam edisi. Tabel 1 disebut dengan tabel subdivisi standar atau bentuk dokumen. Tabel 2 subdivisi wilayah, ini ada wilayah di seluruh Indonesia, seluruh dunia juga. Tabel 3 adalah subdivisi sastra. Tabel 3 hanya digunakan untuk kelas sastra, tidak digunakan di kelas lainnya. Tabel 4 subdivisi bahasa, hanya digunakan untuk kelas bahasa kelas 400. Tabel 5 subdivisi ras, etnis, dan kebangsaan. Tabel 6 subdivisi bahasa. Nah, kalau untuk di buku edisi terjemahan edisi hanya saja tabel 1 sampai tabel 6. Nanti saya perkenalkan sampai tabel 6. Plus struktur edisi yang ada di buku edisi terjemahan Bapak Ibu. Nah, menentukan notasi klasifikasi secara tepat dan tepat. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah tentukan kelasnya pada subjeknya, kemudian bentuknya. Contohnya di sini kamus ilmu hukum. Nah, di sini kita akan melakukan analisis subjek. Kira-kira disiplin ilmunya ilmu apa? Analisis subjeknya atau AS. Disiplin ilmunya ilmu hukum. Bentuk penyajiannya dalam bentuk kamus. Nah, kan Bapak Ibu belum hafal ya ilmu hukum itu kelasnya berapa. Nah, Bapak Ibu perlu alat bantu namanya indeks relatif. Nah, Bapak Ibu mencari di indeks relatif. Nah, di indeks relatif hukum itu dirujuk ke nomor 340. Nah, dari rujukan ini Bapak Ibu akan membukanya di badan apakah benar ilmu hukum itu ada di kelas 340. Karena setelah kita buka 340 benar ilmu hukum, tapi tidak ada di situ kamusnya, maka kita perlu alat bantu tabel 1, tabel bentuk, yaitu kamus, ada di strip 03. Nah, bagan, yang ini bagan, sudah sesuai dengan yang ada di indeks. Maka kita buatkan notasi kelasnya menjadi seperti ini. Untuk kamus ilmu hukum 340.03. Itu ya Bapak Ibu melakukan analisis subjeknya di bahan pustaka yang Bapak Ibu miliki. Nah, pemakaian tabel 1 ada banyak ya cara penggunaannya. Bila tidak ada perintah atau instruksi, maka rumusnya gunakan notasi kelas langsung tambahkan tabel 1. Contohnya di sini masalah masyarakat. Nah, subjeknya adalah tentang masyarakat. Notasi kelasnya 641.5. Majalah ada di tabel 1 strip 05. Jadi notasi kelasnya 641.5. Nah, ada lagi cara penggunaan tabel 1 bila terdaftar di dalam bagan. Nah, ini hanya untuk kelas 100 ya, dia sudah lengkap ada di bagannya. Contohnya kamus ilmu filsafat. Filsafat itu 100, kamus strip 03. Nah, karena di dalam bagannya sudah lengkap tertulis, ditulislah notasi kelasnya menjadi 103.
itu cara penggunaan tabel 1. Sama halnya dengan cara penggunaan tabel berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan praktek bagaimana menggunakan edisi elektronik ya Bapak Ibu. Nah, materi ini akan saya stop share. Saya akan buka edisinya. Hujan mahal ini tahan. Saya akan buka edisi menggunakan pada pembelajaran. Nih, sawi laku nih. Tama. Tidak sana ini bawa sawi laku deh. Buat apa sawi laku deh? Di apa di lalap pak di nyaman saya makan malam di tempat Bapak nama pahit. nyaman nih pak. Tidak masak tidak pahit ah. Kenapa masuk pahit ya? Datangnya kosnya. Sampai dari itu jam 3 ya sampai 4 lah. Di sana jam 4. Betul bebas. Bentar ya Bapak Ibu, saya akan Pengajian tuh udah jam 11. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang membuka edisinya tinggal klik di tanda Bapak Ibu centang next. Betul banget. Passwordnya jangan lupa damai. Sampai finish ya. Ketika aku dapatnya aku beli lemari. Tapi kayak punya dapat ya. Satu kali nih aku belum lihat apa videonya baru bacanya Robi itu alhamdulillah aku dapat. Baik kemarin kan aku dapat alhamdulillah ya nanti kan sebenarnya. Tapi begitu pula kalau menanam hari kata Bu kayak mana bisa Bu tahu sih dia nama saya Yang kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nama Allah Ini dia edisinya ya. Apa lemari itu? Sama prinsipnya dengan edisi terjemahan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Ini terdiri dari 10 kelas utama. Bapak Ibu tinggal klik saja dari kelas 0 sampai 100. Saya coba ya. Isinya sudah terlihat apa aja. Nah, ilmu ilmu dan Teratur itu filsafat dan psikologi, kita tinggal klik saja. Kita balik lagi kelas 200 agama. Nah, kalau Bapak Ibu dulu banyak menggunakan agama Islam kuat, sekarang agama Islam notasi kelasnya adalah 297. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Islam kelasnya 297. Tapi tidak menggunakan lagi 2 Jadi kalau Bapak Ibu agama Islam yang baru, Bapak Ibu bisa lanjutkan nomornya jadi 297. Nah, kalau Bapak Ibu masih berkeinginan mengubah koleksi yang 2X menjadi 297, Bapak Ibu punya pekerjaan ekstra banyak ya. Nah, kita buka lagi kelas 300 ya, ilmu sosial. Kita tinggal klik apa saja kelas 300, kelas 400, kelas bahasa, semuanya lengkap. Sekarang kita masuk ke kelas 500, natural science atau ilmu alami ya, ilmu alam. Nah, kita tinggal klik saja, jadi Bapak Ibu nggak kerepotan. Kelas 600, teknologi atau ilmu terapan. Kelas 700, senian, hiburan, dan olahraga. Semuanya bisa dibuka. Kelas terakhir, kelas 900, sejarah, geografi, dan disiplin ilmu yang berkaitan. Jadi Bapak Ibu akan lebih gampang. Nah, setelah 10 kelas utama atau ini disebut dengan bazar, kita masuk ke table ya. Table. Ya. Ada tabel 1 sampai tabel 6. Tabel 1 disebut dengan
untuk divisi standar, nah ya apa saja adanya. Strip 01 untuk filsafat dan teori, strip 02 untuk aneka ragam, strip 03 kamus dan ensiklopedia, berikut seterusnya ya. Nah, kita masuk ke tabel 4, tabel wilayah, tabel 2. Ada wilayah dari seluruh dunia. Indonesia masuk di tabel 598 ya. Indonesia 598 ya. Kita masuk lagi ke tabel Afirmasi. 3, tabel subdivisi sastra. Jadi tabel 3 ini hanya digunakan untuk kelas 800 ya, tidak digunakan di kelas lainnya. Kita masuk lagi ke tabel 4, tabel bahasa. Tabel ini hanya digunakan untuk kelas 400 ya. Kita ke tabel 5, tabel ras, kelompok etnik dan suku bangsa. Jadi Bapak Ibu kalau ada subjek bahan pustaka tentang ras, Bapak Ibu bisa buka tabel 5. Nah, berikutnya tabel yang terakhir adalah tabel subbahasa ya. Ada bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan berikutnya. Nah, inilah penggunaan tabelnya. Nah, kita coba menggunakan indeksnya. Kita akan buka subjeknya, misalnya pendidikan. Kita akan lihat dia merujuk ke kelas berapa. Pendidikan, kita buka. Nah, semua subjek pendidikan akan ditandai dengan warna biru. Jadi Bapak Ibu akan gampang mencarinya. Misalnya ada subjek pendidikan, kelasnya adalah 370 sampai 379 ya, yang berhubungan dengan pendidikan. Dia selalu dibagi per 10-an. Nah, coba kita masuk ke judul-judul ya, Bapak Ibu. Saya akan kasih contoh. Contohnya di sini. Pedoman penyelenggaraan perpustakaan umum. Jadi ada satu buah buku, judulnya Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum. Nah, kita akan mengetahui notasi klasifikasi berapa perpustakaan umum. Kita masuk ke analisis subjeknya. Perpustakaan umum adalah analisis subjeknya yang akan dibahas ya. Jadi akan kita cek perpustakaan umum. Kita buka di indeks perpustakaan umum. Nah, semua yang judulnya perpustakaan subjeknya akan keluar. Coba kita cek ya. Di mana jalannya, Bu? Perpustakaan umum ada di mana? Gitu ya. Ke Pak Tohri. 0254 klasifikasi. Ya itu aku nanya, aku belum nggak dibagi. Kan aku nanya ke Paan sama Bu Evi dibagi gimana. Nah, ternyata ada di Jawabannya gini. 07 Yang jelas ini dua udah saya. perpustakaan publik, Dua orang udah cair. perpustakaan umum atau taman bacaan rakyat. Kamu udah cair. Jadi kita sudah dapat tadi Ini punyamu nih. untuk Cuma ini. pedoman penyelenggaraan perpustakaan umum, klasifikasinya adalah 027.4. Yang kedua adalah yang menggunakan tabel ya. Ya. Yang menggunakan tabel Iya satu. udah Contohnya terbit. teori permainan catur. Nah, kita Belum akan dijawab. lihat Ini subjeknya punya adalah aku. tentang permainan Udah catur. udah Tentang udah terbit juga itu. Udah. Ini aku mau nanya loh, 12 JP dibagi 2 bisa nggak Pak valid semua? Jawabannya malah kayak gini. Makanya aku tanya lagi nih. Belum dibalas. Ini dia catur. Maka di sini strategi dan Belum taktik ngomong. permainan catur. Kelasnya 79. Nanti nunggu balas ini aja dulu. Nah, untuk teorinya kita perlu alat bantu. Tidak kali Pak Juni. Tabel Jus 9 palsu kita akan lihat untuk teori ya dari tabel 1. Teori. Pak Win kita katanya mau fokus ke Panwaslu.
Wah, Alita cantik deh. tabel 1. Cantik deh. Jadi ke partai ya dia. Cantik kan? Nah ini dia. Apa deh? Filsafat dan teori itu strip nomor 1. Jadi teori permainan catur. Enggak, aku ngasih tugas. Ini lagi diklat. Ada kuis ya. 01 tambahkan teorinya. Itu untuk tabel 1. Nah sekarang kita beralih ke cara penggunaan tabel 2. Tabel 2. Saya ambil contoh. Kalau nggak kelihatan muka ditendang loh. Yang dikelihat perpus kan? Partai politik di Mesir. Nah, wilayahnya adalah Apa? Mesir. Nah, kita coba cek ya. Subjeknya yang dibahas adalah tentang Sampai tanggal partai 5. politik. Minum deh. Haus deh. Kamu teh sebelum hanian perak. Tekan dong. Hanian saya nih. Partai politik. Atau gini aja, Pi. Pi. Sini. Kita, nah, semua yang berhubungan dengan politik akan Atau kamu mending telepon aja. warna biru. Kita Atau lihat telepon mana aja. yang membahas tentang partai. Partai politik. Jadi jelas nanti. Jangan untuk Aku lagi ya, sinyalnya nanti vlog. Nggak tahu nomornya kan? Politik berbasis Ini saya lingkungan. lagi, Pak. Kata saya itu saya belum valid ya, Pak. Kalau misalnya 12 itu valid semua nggak? Politik kolonial, teori hak-hak politik, hak-hak Di luar ya? proses politik. Nah ini dia partai politik. Kelasnya 324.2. Nah kita perlu untuk wilayahnya Mesir. Kita coba di sini, Mesir. Bawa dia dah ada. Mesir. Nih. Kita lihat tabel 2, tabel wilayah. Pak Nur Teguh Ada 2 Mesir kuno. Tahu kan nomornya? Nah ini dia Mesir ya. 621. Kita partai politik di Mesir, cara penulisannya tadi kita sudah dapatkan 324.2 untuk partai politik, tambahkan Mesirnya M2 621. siapa namanya ini? Kita sudah dapatkan penggunaan tabel 2. Nah sekarang beralih WA dulu nggak ke apa-apa. penggunaan tabel. Ya sudah mulai ya itu. Kamu kenalin ya GGD yang perempuan? GGD? Puisi Ini lagi Belanda. ikut juga dia. Kita akan buka, subjeknya adalah tentang puisi Belanda. Kita buka di edisi A, puisi Belanda. Belanda. Sore-sore ke rumah Mbak, jangan aku jualan gorengan. Dia masuk di sini. Tuh ada tempat ada deh. Puisi Jerman itu 831. Nah, puisi Belanda, khusus sastra Belanda itu 839.3. 839.3. Ini sastranya. Nah, kita perlu alat bantu puisi ada di tabel 3. Emang kan nomornya 2 ini kan? Ini tabel hanya untuk kelas sastra ya. Ini baru mungkin yang kemarin aku udah dibeli. Iya makanya itu makanya lagi nyari makanya telepon aja biar jelas itu loh. Kalau emang nggak bisa ya udah kan lumayan walaupun dapat 2 kan. Nanti Oh. Jadi kamu udah valid. Udah dapat. Iya tadi kan ada. Siapa namanya tadi? Bisa ketemu Bapak. Udah sih terbit ke ini ya enggak kalau dia udah langsung tulisan kalau udah kayak gini tulisan terbit ya udah Enggak, dia bilangnya kamu mengkonfirmasi Bapak ini udah udah aku kenapa tanda tanya kan aku nanyanya awalnya ini loh udah sudah terbit
Tuh, Ya. tinggal pencairan. Kalau tadi Ini loh aku ngirim ini. sekarang Ini. bahasa Katanya kan ada 65 orang yang ini jawabannya. Maksudnya biar jelas kalau memang tetap misalnya nggak bisa kan lumayan lah 20 kan. Kalau bisa ya kenapa enggak? Mungkin penjelasan aja Pak, gitu biar paham kami gitu. ya ada di kelas 41 Di luar aja, nggak usah ngomong. fonologi, etimologi, psikologi. Nah, fonologi itu ada di 414. Nah, kita akan lihat bahasa Belandanya ya. Bahasa Belanda. Nah, ini 439.3 nih, Netherlands language atau bahasa Belanda. Bahasa Belanda 439. Fonologinya kita ambil dari tabel fonologi dari tabel 4. Fonologi ada 1. Jadi fonologi bahasa Belanda 439.1. Nah, begitulah nanti Bapak Ibu cara mencari lewat EDDC. Jadi Bapak Ibu tentukan subjeknya, cari di indeks relatif, dari indeks relatif ke bagas, baru Bapak Ibu bisa menentukan lokasi klasifikasinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya dan saya kirimkan di LCK. Nah, bisa ada yang menjawab yang chat. Sepanjang ini jangan dibuat HP nya Mas Fajar, teorinya sudah. Boleh lanjut ke grup chat Bu ya di Ya. chat ya. Oke. Terima kasih. Teman sudah akhir ya. Kita akan beralih ke LDK. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terakhir ya. Siapa yang suruh anaknya suruh beli anaknya? Terima kasih Mas Fajar. Oke, sesi saya akhiri. Hah? Galon tidak memberi galon.